Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan kami, kelompok 5 dalam tugas Hukum Kelembagaan Negara yang disusun oleh Desta Natalia, Bapak Purnomo, dan Bapak Hatta. Selanjutnya, yuk mari kita simak. Video kali ini kami akan membahas mengenai lembaga eksekutif, yaitu lembaga kepresidenan. Pengertian dari lembaga eksekutif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan, melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif atau lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 2 jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Jimli As-Siddiq, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kewenangan Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam jabatannya, Presiden berhak mengangkat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Memegang kekuasaan pemerintahan, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dari DPR. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Menetapkan peraturan pemerintah, menyatakan keadaan bahaya, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Lanjut, hubungan Presiden dan Wakil Presiden, membantu atau memberikan bantuan kepada Presiden dalam melakukan segala kewajiban Presiden, mewakili Presiden sesuai penugasan oleh Presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama Presiden, mendampingi Presiden dalam melaksanakan tugasnya, menggantikan Presiden secara tidak tetap atau untuk sementara waktu yang tertentu, mewakili Presiden sesuai penugasan oleh Presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama Wakil Presiden sendiri, menggantikan Presiden secara tetap, melakukan tugas Wakil Presiden secara mandiri. Wapres sama dengan ban serep, tidak boleh melebihi wewenang yang ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Presiden dengan Menteri Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah A. Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. B.
bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang kementerian negara. Jadi kesimpulannya, para menteri adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya. Dalam praktek pemerintahan, presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk presidium. Lalu, menteri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Nah, itulah sedikit presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.